Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Prasetyawan, NIM 230201006 dari kelas SIP Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memberikan tutorial cara melakukan linear regression di Excel dan juga Rapid Miner. Nah, yang pertama saya jelaskan apa itu linear regression. Jadi itu adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk melihat dan memodelkan hubungan antara satu variabel bebas atau X ini dan juga satu variabel terikat atau Y. Nah, langsung saja akan saya praktekkan. Di sini saya sudah mempunyai datasetnya, ada 10. Untuk variabel X ada biaya iklan, yang Y ada penjualan. Pertama kita klik menu data, di sini kita klik, lalu kita pilih data analyze. Nah, seperti ini. Kita pilih yang regression. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk input Y range dan juga X range. Caranya seperti ini, kita klik ini segitiga. Nah, ini kita blok, yang untuk Y nya kita blok. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita klik lagi yang ini segitiga tanda panah turun ini. Lalu untuk X nya juga sama, kita klik dan kita blok lagi seperti ini. Sudah ini. Nah, sudah. Karena sebelumnya saya sudah mencoba, kita centang saja untuk label, karena kita tadi ngebloknya sama yang ini, penjualan dan juga biaya iklan. Kita centang yang labelnya seperti ini. Untuk confidence level ini tidak usah. Lalu untuk outputnya kita bisa pilih, bisa output range, tadi bisa new worksheet dan juga new workbook. Di sini saya akan pilih yang new worksheet saja. Seperti itu. Kita tunggu saja. Kita oke. Nah, ini outputnya sudah muncul. Ntar saya rapikan dulu. Ini bisa kita lihat, kita mendapatkan nilai multiple R di tabel regression statistik dengan nilai 0,99. Itu artinya menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel X dan juga Y. Kalau nilainya itu mendekati 1, nah ini juga termasuk mendekati 1, itu artinya hubungannya sangat kuat dan juga positif. Artinya biaya iklan ini sangat berpengaruh terhadap penjualan. Lalu kita dapat nilai R square 0,991. Itu artinya variasi penjualan dijelaskan oleh biaya iklan. Sisanya yaitu 0,08, tapi tidak ditampilkan di sini. Itu dipengaruhi oleh faktor lain. Itu artinya variabel biaya iklan ini mampu menjelaskan 99,92% perubahan penjualan. Lalu selanjutnya ada nilai adjusted R ini. Itu adalah versi dari R square yang telah disesuaikan.
dipakai saat datanya lebih dari satu variabel, itu nilainya hampir sama atau modelnya sangat baik. Lalu untuk nilai standar D ini atau nilai standar error itu dengan hasil 0,341 itu menandakan rata-rata kesalahan prediksi. Kalau nilainya kecil berarti itu semakin akurat. Nah, ini nilainya termasuk kecil untuk observation ini. Bentar. Itu ada 10. Itu menandakan jumlah data yang kita gunakan. Selanjutnya ada tabel ANOVA ini atau uji kelayakan model. Kita mendapatkan significance F dengan nilai 1,3667 itu menandakan kalau nilai ini sangat kecil atau kurang dari 0,5. Jadi model regresi ini layak digunakan untuk prediksi atau signifikan secara statistik. Lalu ada koefisien, ini bagian yang paling penting untuk intercept. Kita mendapatkan nilai 17,47 17,466 ini. Itu artinya jika biaya iklannya 0, maka penjualannya kita mendapatkan 17 unit. Kita mendapat biaya iklan sebesar 3,667 ini. Itu artinya setiap kenaikan satu satuan biaya iklan, penjualan naik sekitar 3,67 unit. Lalu kita lihat pada nilai p-value-nya ini, itu karena nilainya p-value ini di bawah kurang dari 0,05, maka variabel biaya iklan berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil dari analisis regresi linear. Untuk Y-nya kita dapat 17,466 ini. Untuk X-nya kita dapat 3,67, dan nilai R² tadi kita dapat 0,9 ini, yang itu menunjukkan penjualan dipengaruhi oleh biaya iklan. Lalu nilai significance ini dan juga p-value-nya ini kurang dari 0,05, berarti itu menandakan model regresi ini layak dan signifikan untuk digunakan sebagai alat forecasting. Nah, kira-kira seperti itu tutorial di Excel-nya. Selanjutnya saya akan melakukannya di RapidMiner. Sudah saya buka RapidMiner-nya. Seperti biasa kita import dulu datanya sebelah sini. Saya cari dulu Excel. Nah, ini kita next saja. Nah, seperti ini. Kita next lagi. Untuk format kolomnya ini ada penjualan, saya ubah menjadi rollnya ini, sales roll, saya ubah menjadi label. Saya oke. Kita next lagi. Kita simpan saja di sini. Sudah, kita finish. Nah, seperti itu untuk tampilannya. Lalu kita buka desain lagi di sini, kita klik, kita seret data yang tadi sini. Nah, selanjutnya kita cari pada operator, kita cari split data.
atau kita ini apa, setting dulu edit enumerationnya, kita tambahkan rasionya 0,7 dan juga 0,3, lalu kita oke. Dan ini kita sambungkan saja sini, ini ke res, ini juga, dan kita coba run. Nah seperti ini untuk hasilnya. Nah bisa kita lihat. Nah, yang ini. Nah jika sudah ini, kita balik lagi ke desain, kita cari di operator linear regression. Taruh situ, dan juga kita cari apply model. Nih, lalu kita hubungkan ini, kita hubungkan di sini. Ini kita putus dulu, ini ke sini dan ini ke sini. Maaf ini salah, ini di bawahnya sini, putus dulu. Nah ini di sini. Untuk modnya ini sama mod ini. Dan kita cari lagi di operator, kita cari performance. Kita cari performance yang dalam kurungnya regression. Nah yang ini kita taruh sini, kita hubungkan lagi untuk lab, ini ke lab, mod kita sambungkan ke res. Nah seperti itu. Sekarang kita run. Nah hasilnya akan seperti ini, bisa kita lihat ya. Untuk koefisiennya ada biaya iklan atau X ini kita dapat 3,6, untuk intercept kita dapat 17,287, untuk errornya ini tergolong kecil. Dan kita bisa lihat lagi ada STD coefficient, tolerance, dan juga t-stat dan p-value nya. Nah itu intinya sama seperti yang kita lakukan di Excel tadi. Untuk penjelasannya juga sudah sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ini juga ada description, ada 3,689. Ini ada interceptnya, ada 17,287. Nah ini kita dapat 3,68 ini. Seperti tadi ya, itu menandakan setiap kenaikan satu satuan biaya iklan, penjualan naik sekitar 3,68 unit. Lalu ini kita juga dapat untuk interceptnya kita dapat 17,287 ini. Itu menandakan kalau biaya iklannya itu 0, maka penjualannya kita dapatkan 17 unit.
Nah, jadi itu intinya sama seperti yang di Excel tadi. Semoga kalian paham. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.